Oke, udah recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara, baik itu kelas A maupun kelas B. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita masih ada pada taraf yang kita cuma baru mengibas permukaannya saja, karena saya hanya membahas mengenai sejarah-sejarah ketatanegaraan Indonesia mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kita telah sampai, saya sudah bahas kemarin terkait yang internasional, mulai dari yang ada di Mesir, Egypt, terus kemudian Indonesia, bukan Indonesia ya, belum ada Indonesia waktu itu, Kerajaan Majapahit yang zaman dulu. Nah, kemudian saya minta ya untuk kalian untuk mencari sistem kenegaraan yang ada di Indonesia, tapi di zaman sebelumnya, sebelum Majapahit, Sriwijaya. Nah, kalau kalian kira saya nggak mengeceknya, jawaban kalian salah, karena saya bahkan akan mempresentasikan jawaban kalian pada pertemuan hari ini. Jadi, tanpa banyak bicara, langsung aja saya share. Nah, ini jawaban yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Ada total 23 responden untuk kelas A. Saya akan lihat satu persatu. Yang pertama ini Vicky. Vicky, di sini jawabanmu ini kerajaan bercorak Buddha. Mungkin patut dipertanyakan. Tapi ini sumbernya Brindley. Oke, kamu sudah menyebutkan sumber, cuman ini sekedar membahas permukaannya aja ya, tapi nggak masalah. Jawabanmu cukup menarik. Oke, saya anggap bisa. Next, Aji sekarang, Aji Hamatul Muji. Lah, jawaban pertanyaan ganjil dan genap sama, ganjil. Aji ini gimana? Terus ada juga Septian Edo. Wah, ini keren nih. Septian Edo, jawabanmu menarik nih. Persumpahan Telaga Baktu ya. Nah, dari berbagai prasasti Sriwijaya dapat diduga bahwa bentuk pemerintahan Sriwijaya adalah kedaulatan yang artinya adalah kumpulan para datu. Wow, saya baru tahu istilah ini. Dia dari Arkenas Kemendikbud ya, luar biasa nih. Bagus ya, Edo. Saya buka coba. Wow. Bagus Edo. Jadi berdasarkan artikel ini nanti saya akan baca secara lebih mendalam. Artikel yang di-share Edo ini bahwa pemerintahan itu memiliki istilah kedaulatan yang sebenarnya itu berasal dari kumpulan para datu. Ini merupakan istilah yang ada sejak zaman Sriwijaya. Sama seperti yang kayak Majapahit tadi yang saya sebutkan, istilah celengan ya. Nah, next, saya akan tunjukkan satu persatu. Sekaligus untuk shock terapi bagi mahasiswa yang seperti ini. Menjawab pertanyaan dengan genap, ganjil, dan genap sama. Jawabnya genap. Oke. Next, koplakmen ini siapa? Girardo. Woi, Girardo. Wah, jawabannya lumayan bagus nih. Kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera, yang membeli pengaruh di Nusantara ya. Oke, dia ada sistem pemungutan cukai. Cukai di sini kayaknya untuk barang-barang ini ya. Oke, bagus. Jadi di sistem kerajaan Majapahit ini karena dia merupakan kerajaan maritim, otomatis arus barang yang keluar masuk luar biasa besar. Maka dari itu di zamannya Sriwijaya ini sudah mengenal sistem cukai. Barang-barang yang masuk dan keluar ini dibatasi dengan cara apa? Diberikan pajak untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya seperti itu. Menarik nih. Oke, bagus. Gerardo. Next. Rinda ganjil. Oke. Irene. Bagus. Musik. Oh. Bagus, Irene. Sally.
Slide share. Oh ya, hati-hati kalau menggunakan sumber yang berasal dari slide share, karena ini merupakan sumber yang kredibilitasnya kurang bisa diakui, tapi nggak masalah sekali-kali. Kalau misalnya ada footnote-nya, kalau perlu footnote-nya cari, bener apa enggak. Oke ya, Sally. Tapi paling enggak kamu udah memberikan jawaban. Ini dia sekarang. Oke, pendidikanmu ya. Berikan link yang lengkap ya kalau bisa ya. Jangan pendidikanmu.co.id ini, linknya. Oke, sistemnya kerajaan memang, terus bagus. Sasa, kita lihat. Oke, dari Mandala-Mandala. Jadi di sini istilahnya kalau Sriwijaya itu provinsi istilahnya adalah Mandala. Wah, luar biasa nih. Sumbernya juga dari Kemendikbud, cukup ini ya, cukup kredibel. Saya coba buka. Oke, kok sama ya dengan tadi ya? Tapi dia mungkin membahasnya yang lain ya. Luar biasa, Edo, Sasa. Terus next, Tiara Dwi. Sumbernya bagus nih. Dari mana tapi? Kok nggak jelas ya? Oh, artikel ya. Wow, ini luar biasa nih. Jadi si Tiara Dwi ini menggunakan sumber yang berasal dari jurnal ilmiah. Luar biasa, bagus. Tapi tolong ini ya nanti. Saya tak baca-baca nanti ya, menarik nih kalau dia bahas lebih dalam. Tapi dia membahasnya ini ya, lebih ke arah kekuatan militernya ya kayaknya ya. Bagus. Next ada Risti. Oh, Risti bagus. Agak mirip tapi ya dengan punya teman yang lain ya. Tapi nggak masalah, bagus. Next, Nur Lailatus Saudah. Brainy juga. Saya sama ini, cuma lebih membahas dengan lebih banyak dan lebih dalam. Oke, bagus. Inanda. Struktur pemerintah Kerajaan Sriwijaya. Lengkap sekali. Wah, ini bagus ini. Inanda, bagus. Dapat dari mana kamu? Coach George, ini tenaga budaya dan sejarah Indonesia, Praktika. Ini kalau bisa cari, saya minta linknya ya, Inanda. Menarik nih kalau dibahas nih. Lengkap banget ini, mulai dari kekuasaan tertinggi, sistem pemerintahan, struktur pemerintahan, dan lain-lain. Jadi ya bagus nih. Oke, bagus Inanda. Kalau bisa saya minta linknya ya, nanti tolong di-share. Bagus nih kalau dibahas. Oke. Nomor 15 sekarang, Gale. Brainly, sama dengan yang tadi, tapi ini kalimatnya agak beda. Lutfi Al-Fauzi. Oke, bagus Wikipedia. Wikipedia sekali lagi, pada dasarnya itu sumber yang ada di Wikipedia bisa itu open source. Kalian bisa mengeditnya ya. Caranya saya tinggal buka Wikipedia, login, terus saya ganti artikelnya bisa. Itu open source. Jadi, saran saya, kalau ngopi di Wikipedia, ya, ini tips and trick saja nih. Kalau kalian mau ngopi di Wikipedia, jangan copy sumbernya Wikipedia. Copy aja footnote-nya. Lihat nih misalnya, 26. Cari footnote yang nomor 26 apa? Copy sumbernya. Itu tips and trick ya, rahasia saya. Nah, seperti itu ya, Lutfi. Ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat skripsi. Pakai Wikipedia nggak masalah, tapi gunakan footnote-nya Wikipedia. Sedikit tips ya. Next. Aji. Oh, ini Aji ngirim lagi. Oke, Ci. Nah, ini bagus, Ci. Bagus, bagus, bagus. Nah, kamu ngirimnya 2 kali ya. Salah mungkin yang pertama ya. Bagus. Oke. Next, Diahan. Apa nih? Dia Ayu. Oke. Bagus. Cantumkan sumbernya ya dia. Udah bagus, tapi kamu lupa mencantumkan sumbernya.
Terus Regina Palupi. Oke, bagus. Brainly ini ya masih saya bilang inilah lumayan lah, rada kredibel lah Brainly. Next. Jurotun Nafis. Ya, Nafis, kamu sebutkan sumbernya dari mana. Oke. Next ada Yohanes Deva. Oke, Deva dengerin Api. Bagus, bagus Deva. Lanjutkan ya. Tapi di sini kamu hanya membahas mengenai peninggalannya aja. Peninggalan kebudayaan mungkin ya kalau saya bilang. Bagus, bagus tapi. Next ada Rizal Eki, slideset.net. Ya ampun Zal, waduh oke sitik kali. Oke, Zal. Terakhir, Martomo. Oke, dari pendidikanmu. Oke, selesai dalam pendidikan pemasaran yang bisa karena oke, bagus. Pusasi Telaga Batu Kota Kapur ya. Oke, saya lihat tadi banyak banget yang menyebutkan prasasti Telaga Batu Kota Kapur. Ini memang apa? Prasasti Sriwijaya yang banyak disebutkan karena dia mencantumkan banyak hal tentang kebudayaan Sriwijaya. Tapi karena sampai sekarang sumbernya itu sampai sekarang prasastinya kerajaan Sriwijaya itu nyaris jarang, makanya banyak sekarang ya beredar hoax yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu nggak ada. Itu sekali lagi jangan dipercaya. Makanya saya bilang sekarang udah banyak beredar hoax di masyarakat. Ada yang bilang Sriwijaya itu nggak ada, padahal di perpustakaan-perpustakaan luar negeri udah banyak yang menyebutkan sumbernya. Ada yang bilang Majapahit itu kerajaan Islam dengan Gajah Mada yang nama aslinya adalah Gajah Mada. Itu hoax, hati-hati. Oke. Bahkan kayaknya sampai yang buku itu udah jadi buku kayaknya yang Gajah Mada itu. Nah, itu kelas A, sekarang kelas B. Jangan khawatir, kelas B juga akan saya review jawaban kalian. Yang pertama dari Bagas, ganjil. Oh, jadi Majapahit Sriwijaya itu ganjil ya, Bagas? Gitu ya, oke. Ganjil, genap lagi. Next, Bu Santi. Oke, cukup bagus, Bu. Coraknya bercorak Buddha, kerajaan maritim, terbesar di Indonesia, sistem perdagangannya kayak gimana. Tapi tolong sebutkan sumbernya ya, Bu. Dari mana nantinya? Ada lagi, Pak Hadi. Sebutkan juga sumbernya. Dan saya rasa ini, ya seperti itulah. Next, Lulut. Wah, Lulut, lengkap banget kamu nih. Raja-rajanya kayak gimana? Bagus, bagus. Lulut, dapat dari mana nih? Sayangnya, tapi ini ya, tolong sebutkan sumbernya dari mana. Next, Liva. Saya lihat coba, sama ya? Kok sama dengan yang tadi ya? Tapi ada sumbernya. Oke. Seenggaknya ada sumbernya, walaupun kurang lengkap ya sumbernya. Terus Kartika. Oh, Bu Kartika. Selamat datang, Bu. Oke, ganjil dan genap sama. Ini dari beberapa artikel yang saya baca. Artikelnya apa, Bu? Tolong disebutkan. Jadi nggak cuma pada hukum ya. Biasakan ketika kalian kedepannya nanti membuat sebuah artikel ilmiah atau mungkin kalian mengumumkan sebuah pendapat, sebutkan sumbernya dari mana. Jangan asal jeplak. Oke, menurut saya Presiden Jokowi itu pemerintahannya buruk. Itu orang bodoh. Orang benar dia akan bilang pemerintahan Jokowi buruk. Buktinya apa? Ini. Sumbernya dari sini. Misalnya mungkin dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi ini angka rupiah naiknya ini tidak mengalami kenaikan, padahal dolar sekarang dalam kondisi resesi. Itu bisa. Atau mungkin dalam hal pembangunan. Dalam 5 tahun terakhir zamannya Jokowi, pembangunan ini kurang masih tersentralisasi, atau mungkin apalagi kelemahannya. Ada sumber-sumber yang relevan. Kalau orang hukum asal jeplak, dia bukan orang hukum. Orang hukum yang jeplak tapi dengan sumber yang relevan, itu baru orang hukum. Oke? Nah, kira-kira seperti itu jawaban kalian. Cukup banyak ya yang harus saya lihat tadi. Dan kalau bisa, usahakan, kecuali orang-orang yang nanti mungkin menjawabnya dengan cara yang salah, untuk teman-teman yang menjawabnya tanpa memasukkan sumber, untuk kedepannya lagi jangan seperti itu. Sekali lagi, saya
utarakan bahwa biasakan kalau ngomong sesuatu itu ada sumbernya yang relevan, seperti itu. Oke? Nah, berkaitan dengan perkuliahan kita hari ini, ada beberapa hal yang saya infokan sebelumnya. Perkuliahan hari ini saya berikan bobot 2 pertemuan, karena nanti bobotnya cukup banyak. Nanti kita akan menghabiskan waktu 24 jam untuk diskusi. Durasi video ini sendiri saya set mungkin ada sekitar hampir 1 jam, cukup lama karena ada banyak yang harus saya bahas di sini. Itu pertama. Dan yang kedua, karena ini bobotnya 2 pertemuan, otomatis pertanyaannya juga ada 2. Jadi di absensi pertanyaan ada 2. Dan tolong diingat, jangan sampai kayak pertemuan sebelumnya. Oke? Jawabannya cuma kalian tulis genap dan ganjil gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jawab seadanya lah, paling enggak. Kalau kalian enggak mudeng, silakan tanya di grup WhatsApp. Kalau misalnya kalian udah mentok ya, udah nanya di WhatsApp enggak mudeng-mudeng, jawablah seadanya. Oke. Saya lebih menghargai orang-orang yang kalau menjawab sesuai dengan yang pikirannya dia, daripada dia berusaha menipu dengan cara menjawab seadanya. Zaman UAS kemarin ya. UAS kemarin kayak ada yang ini ngupload jawabannya dengan cara yang tidak benar. Itu saya lihat, saya cek, kok yang diupload beda. Itu sekali lagi, lebih baik jujur daripada menipu. Seperti itu. Nah, untuk perkuliahan kita hari ini, saya akan lanjutkan langsung ke materinya. Saya akan share materinya. Sebentar. Nah, sampai di sini ya kemarin. Oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut, sedikit melanjutkan yang kemarin, yang Majapahit. Ini ada sebuah video yang menggambarkan Majapahit itu administration-nya gimana, trade and culture-nya gimana. Videonya cukup panjang, tapi saya akan sedikit tontonkan aja untuk kalian. Silakan ditonton. Hello everybody, so today we are going to get into dalam bahasa Inggris ya. culture and achievements of Majapahit to go along with the first video that we did. Kapson HTN dapat. Into it. And first and foremost, we are going to talk about religion because with Majapahit, you have a very heavy Indian influence. Hinduism was really prevalent here to the point where most people refer to Majapahit as a Hindu kingdom. And religionnya itu jadi ada campuran antara budaya India, Hindu, Buddhis, Muslim, dan budaya lokal. Ini festival atau ritual ya. Ini budaya yang percampuran lokal. Seperti itu. This is a Hindu temple, World Heritage Site, I believe, by UNESCO. And you can really see some of the classic aspects of Hindu sculpture. There were Buddhists here. Of course, under Srivijaya, Buddhism was the religion, but there was still some Hinduism, and with Majapahit, we're just going to kind of flip it. And it is, unfortunately, as far as cities and ruins and stuff like that, we just don't have much. When they were conquered, ini Prasasti Wringin Lawang di daerah Jatipasar ya. But I do have a quote here, and it says, "Of all the buildings, none lack pillars, bearing fine carvings and colored. Within the walls of the compound, there were elegant pavilions roofed with iron fiber, like the scene in a painting. The petals of the katanga were sprinkled all over the roofs where they had fallen in the wind. The roofs were like maidens with flowers arranged." Now, administration-wise, or how they ran their capital, we basically see that there were 3 core areas. There was the capital city, Trowulan, and the immediate surrounding area. And if you want to remember that, you can go look to the map that I showed you in the last video. And we also then have, so that's like area number 1. Then area number 2 was really the rest of the island of Java, and then the island right next to Java, Bali. Just to the east of Java. And then we also have the outside territories of the other islands. And these, again, some say they were occupied, some say they won't. I think most of the evidence point to the fact that these were more tributary states.
and they were run by, as long as you pay your tribute and you do things like that, we're chill. If you don't, we've got problems. And from what some of the writings that we do have is that the kings ruled with the power of Wahoo. And the idea here, and I'm pretty sure I said that wrong, Wahoo, go with either one. And this is basically the in cash, no IOUs or anything like that. Ini cash-nya kayak gimana? However, that they Administrasi tadi use a lot of their ada own apa? money. In Sistem fact, tata perkotaannya lumayan bagus. Ini sekarang taxation-nya. Chinese coins, like lead and copper coins, because the fact of the matter is that gold and silver were just way too valuable, and they didn't necessarily want to put that into circulation. And so they bring in Chinese coins, and we find a lot of them there, copper and lead coins, which is what most people day to day were doing. And really, around taxation, they had a festival. The first day of Kaitra or Chatra, if you see this, this is something that comes from India. Oke, saya hanya sedikit memberikan gambaran-gambaran singkat saja. Oke, saya pause saja. Ini cuma memberikan gambaran singkat saja. Jadi pada dasarnya saya skip. Ini karena bahasa Inggris pada nggak mudeng ya. Jadi sistem administrasi di Majapahit dulu memiliki banyak kontribusi terhadap negara Indonesia saat ini. Contohlah, gaya bangunan Majapahit itu sampai sekarang masih digunakan. Sistem atapnya itu hampir mirip dengan masjid-masjid zaman sekarang. Rumahnya kayak gini ya, trapesium gini, itu dari zaman Majapahit itu, dan sekarang masih digunakan. Pertama, kedua, toa itu sampai sekarang masih ada kan. Dulu itu menggunakan sistem apa saya lupa, tapi juga intinya untuk memanggil untuk berdoa. Sejenis toa, tapi saya nggak tahu namanya apa. Itu terus juga irigasi, sistem tata perkotaan ini udah yang paling modern di zamannya. Di zaman Majapahit ada sistem tata perkotaannya ini nyaris modern. Ada pembagian wilayah industri, wilayah perkotaan, wilayah industri, wilayah untuk hiburan, wilayah untuk keagamaan, wilayah untuk untuk penduduk, untuk tempat tinggal, dan wilayah untuk pemerintahan. Ada sistem pembagian seperti ini, dan juga ada sistem pembagian yang sifatnya ada sistem irigasi. Terus juga sistem ini buang air itu MCK ya, mandi cuci kakus, udah ada di zaman itu. Nah ini luar biasa banget nih untuk di zaman yang jadul itu. Tapi sejak kehancurannya banyak yang hilang ya. Catatan-catatan ini. Nah, langsung aja next ya kita. Itu baru Sriwijaya ya. Oke, setelah masa kerajaan-kerajaan tadi, masa selanjutnya yang cukup menarik dibahas adalah masa Hindia Belanda. Ini bukan Indonesia sekali lagi, namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda ini merupakan wilayah yang dikuasai pemerintah Belanda. Kita, sewaktu bernama Hindia Belanda ini merupakan wilayah yang menjadi persemakmurannya Belanda. Sejak kapan sih? Nah, ada miskonsepsi di sini. Ketika saya bilang bahwa ketika ada pernyataan seperti ini, Indonesia dijajah Belanda 300 tahun. Secara teknis enggak sih. Tepatnya seperti ini. Jadi pada dasarnya itu yang dimaksud dengan penjajahan Belanda dimulai dari zaman VOC. VOC ini merupakan kayak semacam persekutuan dagang yang tempatnya di daerah Belanda, yang memang dia perusahaan swasta ya, yang memang melanglang buana keliling dunia, sampailah di Indonesia. Dia di sana berdagang, tapi karena memang memiliki kapital yang besar, lama-kelamaan VOC ini punya pengaruh yang besar di Indonesia, sampai bisa mengendalikan arus barang di sana. Jadi kasarnya itu dulu kita pemerintahannya banyak kerajaan-kerajaan yang tunduk sama VOC. Karena perekonomiannya dikuasai sama VOC. Zaman ini berarti, jadi ini kasarnya kita belum loh dijajah Belanda, kita dijajah sama VOC. Simpelnya karena
WHO ini banyak ya, menanamkan modalnya di Indonesia. Sampai akhirnya WHO ini sendiri bangkrut tahun 1800-an. Kenapa? Karena perusahaannya itu korup, kolaps, akhirnya ini di zaman tahun 1800-an aset-asetnya VOC disita oleh pemerintah Belanda. Nah, itu disita, kemudian kan Indonesia menjadi negara persemakmuran Belanda, seperti itu. Ini dimulai dari tahun 1808. Nah, sebagai tanda awalnya, ini saya lihat ini ada tertuang dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda atau Indisch Staatsblad 1926. Itu yang apa? Itu ya kayak revisi yang terakhir. Undang-Undang Staatsblad ini kan direvisi terus. Yang terakhir itu 1926 sepengetahuan saya. Nah, jadi kekuasaan tertinggi Hindia Belanda itu ada di tangan raja atau ratu ya dalam hal ini, tapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh gubernur jenderal. Oke, sistemnya di sini berarti parlementer, di mana kepala negara adalah raja atau ratu Belanda dengan pelaksana ini kepala pemerintahannya gubernur jenderal sebagai pelaksana. Dan ini adalah gubernur jenderal pertama Hindia Belanda, yakni Gubernur Jenderal William Daendels. Ini yang bangun Anyar Penarukan ya Pak? Ya? Ya? Siapa? Oh, yang bangun itu Jan Tersen ya? Ya? Nah, itu tambahan dari Pak Her. Yang bangun pertama William Daendels itu butuh waktu lama banget. Terus yang yang ini ya Pak, yang mengesahkan Jan Petersen ya. Nah, yang mengesahkan Jan Petersen itu dari zaman lama banget dulu. Nah, saya masih ingat dulu pernah nonton videonya di YouTube di mana dari pembangunan Jalan Anyar Penarukan ini bermanfaat banget bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sampai sekarang masih dipakai ya kayaknya ya, jelas. Bahkan kalau kalian punya waktu, mampirlah ke Kota Lama. Itu banyak banget peninggalan-peninggalan Belanda. Yang herannya saya, itu bangunan-bangunan kayak nggak rusak-rusak ya. Padahal bangunan yang buatan Indonesia baru 5 tahun aja udah keropos. Aneh ya. Seperti itu. Nah, sekilas mengenai ini sejarahnya. Sekarang kita bicara mengenai sistem hukum pas zamannya Hindia Belanda. Yang udah saya bahas sebelumnya, yang sistem hukum yang paling grundnormnya ya, bukan grundnorm, hukum tertinggi Belanda dan juga Hindia Belanda tentu saja adalah Indisch Staatsregeling. Ini merupakan undang-undang dasarnya kerajaan Belanda yang terbaru sampai Indonesia ini ya, sampai Indonesia berdiri, sampai Hindia Belanda hilang 1926. Ini UUD yang terakhir yang dirasakan sama pemerintahan Hindia Belanda. Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1926. Undang-undang ini ya undang-undang dasar ya pada umumnya. Nah, di bawahnya ada WET. WET ini merupakan kalau di masa modern saat ini sama dengan undang-undang. Artinya apa? Ini yang buat adalah Raja Ratu Belanda yang dibuat bersama dengan parlemen. Parlemen itu kalau zaman sekarang, di pemerintahan Indonesia sekarang ini sama dengan DPR. Sama dengan DPR. Nah, itu WET. Ya? Ya. Volksstaat ya Pak, bahasa Indonesianya. Bahasa Belandanya Volksstaat ya Pak. Nah, itu tambahan dari Pak Her. Bahasa Belandanya parlemennya itu Volksstaat. Saya malah nggak tahu Pak istilahnya itu. Saya pakai istilahnya parlemen, diterjemahkannya Pak soalnya. Terjemahannya parlemen, tapi bahasa Belanda aslinya Volksstaat. Nah, di bawah Volksstaat, di bawah WET, ada yang namanya AMVB, Algemeen Maatregeling van Bestuur. Ini merupakan peraturan yang dibuat oleh Raja Ratu Inggris tanpa campur tangan dari parlemen atau Volksstaat tadi. Artinya apa?
ini kalau diumpamakan sama seperti PP. PP ya Pak, berarti. Nah, sama seperti PP. Dia merupakan kepanjangan tangan dari weight. Ya. Jadi konsepnya ternyata udah dari zaman dulu ya. Kita masih menggunakan konsep yang sama, cuman agak diperpanjang lagi. Jadi, Undang-Undang Dasar ini diterjemahkan ke dalam weight yang merupakan hasil pemikiran dari Raja Ratu Inggris dengan Volstead. Terus, ini kemudian diterjemahkan untuk peraturan pelaksanaannya pada AMVB, Algemeen Maatregelen van Bestuur, PP-nya, untuk bisa diterapkan. Van Bestuur ya Pak biasanya. Bestir. Bahasa Belanda itu susah ya. Iya. Iya. Bestir ya. Kalau ini apa Pak? Ordonansi. Oke. Next adalah ordonansi. Nah, ordonansi ini merupakan ya sama dengan weight, dia merupakan peraturan yang dibuat oleh di sini berarti Gubernur Jenderal tadi bersamaan dengan Volstead wilayah. Volstead wilayah ini merupakan kayak semacam DPRD ya. Volstead wilayah ini yang ada di Indonesia kayak DPRD kerjasama dengan ini Gubernur Jenderal membuat ordonansi. Oke, ini kayak perda. Terus di bawah perda, nah ini yang beda dengan Indonesia. Kalau perda ya udah perda ya. Tapi di sini di bawah perda ada lagi Regering-Verordening. Regering-Verordening ini kayak PP-nya untuk perda. Yang buat ya Gubernur Jenderalnya. Kenapa ada ini? Karena memang pada waktu itu namanya juga pemerintah Hindia Belanda ya. Makanya wilayahnya luas. Biasa Indonesia kan bahkan wilayahnya kan lebih luas daripada kerajaan Belanda itu sendiri. Otomatis dalam pelaksanaannya juga membutuhkan peraturan pelaksanaan tersendiri. Kalau misalnya manut sama Algemeen AMVB, otomatis ya ini kesulitan nanti dalam penerapannya di Indonesia. Nah, makanya Gubernur Jenderal diberi kebebasan untuk membuat Regering-Verordening seperti itu ya. Oke. Nah, langsung aja saya bahas untuk pertanyaan pertama hari ini. Saya minta untuk kalian mencari contoh weight, AMVB, ordonansi, dan RV. Silakan pilih salah satu. Oke, silakan pilih salah satu contoh weight, AMVB, ordonansi, sama RV. Silakan pilih. Untuk pertanyaan pertama, misalnya ini Pak, weight nomor ini, tentang ini. Terus sumbernya dari mana? Sekali lagi, berikan juga sumbernya dari mana. Oke, silakan pilih di antara 4 ini. Jawabannya ada di ini untuk yang pertanyaan nomor pertama. Untuk nomor 1 ya. Untuk yang nomor 2, sebentar, minum dulu. Nah, lanjut ya. Jadi di pemerintahan zaman Hindia Belanda ini juga mengenal konsep trias politika. Ada pembagian kekuasaan di sini. Dibagi menjadi 3, cuman berbeda dengan yang ada saat ini, pembagian kekuasaan ini terbagi menjadi 3, menjadi kekuasaan eksekutif. Di sini eksekutif ini juga nyampur dengan ini legislatif. Eksekutiflah yang membuat legislasi, yang buat yang melaksanakan seperti itu ya. Ada kekuasaan kehakiman atau ini adalah Hooggerechtshof, kalau yang ada Raad van Indi, yang pelaksanaannya dibantu Raad van Indi. Oke, ini Mahkamah Agung ya zaman sekarang. Kalau ini kekuasaan kehakiman, ini dipisahkan berbeda dengan kekuasaan eksekutif. Artinya apa? Di zaman Hindia Belanda, kedaulatan hukum diakui, walaupun dalam hal ini tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif utama. Dalam hal ini, Raja dan Ratu. Oke. Next, ada kekuasaan pengawasan. Ini yang berbeda dengan konsep trias politika yang ada saat ini di Indonesia. Di Indonesia kan eksekutif, legislatif, yudikatif.
Kalau yang zaman Hindia Belanda, ada eksekutif nyampur dengan legislatif, kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan pengawasan. Ini yang dilaksanakan oleh Algemeen Rekenkamer. Ini kayak apa, lembaga pengawas ya. Kalau dalam PT itu kayak komisarisnya. Dia tujuannya apa? Mengawasin ini kedua lembaga ini udah bagus apa belum. Tapi ya tentu saja tetap berada di bawah kekuasaan raja dan ratu. Jadi secara konseptual udah bagus sih. Cuman sayangnya karena memang sistemnya adalah sistem kerajaan, nah, makanya kerajaan, maka ya tergantung pada raja ratunya. Kalau raja dan ratunya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Karena sekali lagi, saya mengutip dari pendapatnya Lord Acton, power itu korup. Tapi kalau absolute power udah pasti korup. Nah, makanya kalau konsep ini sebenarnya diterapkan pada negara modern Indonesia saat ini, mungkin bisa bagus ini. Jadi kekuasaan pengawasan itu memiliki power sendiri. Cuman masalahnya ngadukannya ke siapa ya? Ke masyarakat, karena kita negara demokrasi. Nah, ini di zaman Indonesia saat modern ini di mana ya? Oke, saya nggak tahu ya. Di zaman Indonesia modern ini, kayaknya saya rasa ini ya, itu lembaga-lembaga independen ya yang berdiri sendiri. Kayak mungkin komisi yudisial, dan lain-lain ya. Dewan Kehormatan itu juga. Nah, next adalah zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dalam waktu yang 3 tahun ini, pemerintahan Jepang itu kurang begitu memperhatikan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Saat itu ya, mereka masih memilih menggunakan sistem yang zaman Belanda dulu. Asal kalian tahu saja, dulu kenapa Belanda itu meninggalkan Indonesia, karena waktu itu Belanda sedang persiapan perang melawan Spanyol. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa Indonesia itu dijajah sama negara yang sedang dijajah. Kasihan kan? Kasihan. Nah, karena udah memenuhi, mereka siapan perang. Waktu persiapan perang ini, Jepang datang basmi sisa tentara yang ada di Indonesia. Akhirnya diduduki sama Jepang. Nah, ketika pendudukan itu, Jepang ini berusaha gimana caranya untuk mengambil simpati masyarakat. Mulai dari Jepang Cahaya Asia, pendukung Asia sama ini ya, itu kampanye-kampanye dan lain-lain. Tapi dari segi hukumnya, ketatanegaraannya yang paling terlihat itu cuma ada 2 hal yang bisa dibilang mungkin prestasi pemerintahan Jepang dulu ya. Yang pertama adalah pembagian atau desentralisasi wilayah yang dikuasai militer Jepang, di mana daerah yang berada di Pulau Jawa itu dikuasai oleh Angkatan Darat dan berkedudukan di Jakarta. Terus daerah-daerah yang berada di luar Jawa itu dikuasai oleh Angkatan Laut, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Maluku, Ambon, dan lain-lain, itu dikuasai oleh Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1942 tentang ini namanya Osamu Seirei ya. Undang-Undang Jepang 1942, yang mana ini kemudian akan menjadi pertanyaan kedua kalian. Oke. Pertanyaan saya sederhana aja. Osamu Seirei itu mengatur apa sih? Silahkan dicari. Di sini saya nggak akan membahas secara lebih dalam. Silahkan kalian cari Osamu Seirei itu mengatur tentang apa dan sumbernya dari mana. Saya rasa untuk yang ini cukup gampang untuk kalian jawab. Silahkan kalian cari. Nah, saya rasa hanya cukup itu aja ya. Saya rasa hanya cukup itu aja. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan kali ini karena waktunya 24 jam, cukup panjang, silahkan manfaatkan baik-baik. Ketika kalian mengalami kesulitan, silahkan tanyakan pada grup WhatsApp yang sudah disediakan, biar aktif. Dan
karena hari ini 2 pertemuan, berarti otomatis minggu depan ini kuliahnya kosong, karena kita ada 2 pertemuan ya. Nah, ini udah pertemuan ke-5, ke-6, pertemuan ke-7, berarti pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi tolong dipersiapkan, karena saya sudah janji bahwa nanti untuk tugas yang bagaimana saya maksud adalah membuat video. Oke, saran-sarannya itu aja. Demikian perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan dalam tutur kata atau mungkin teknis yang kurang berkenan. Bila ada pertanyaan silakan ajukan ke WhatsApp dan kemudian jangan lupa mengisi absensi sesuai dengan batas waktu yang sudah disediakan. Saya rasa itu aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.